Oke, di sini kita akan belajar untuk yang pertama, kita akan membahas cara menggunakan VLOOKUP di Microsoft Excel. Sebenarnya apa sih kegunaan fungsi VLOOKUP ini? VLOOKUP ini sebenarnya hampir sama kegunaannya seperti VLOOKUP, teman-teman. Fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain, tapi tetap harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Nah, bedanya, mungkin saya bisa pindah slide dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, rumus VLOOKUP ini berbeda dengan VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP yang kemarin kita pelajari di Microsoft Excel dasar itu merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk vertikal atau ke samping. Nah, sementara VLOOKUP seperti yang teman-teman lihat di sini untuk tabel customer-nya, jadi VLOOKUP ini biasa digunakan untuk mencari nilai atau data sama seperti VLOOKUP dalam bentuk horizontal atau baris. Jadi seperti teman-teman ya, untuk cara mudahnya, jika teman-teman menemukan bentuk tabel dengan judul header berbentuk baris, seperti ini, berbentuk baris header atau judulnya, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Akan tetapi, jika teman-teman menemukan bentuk tabel dengan judul header berbentuk kolom, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti itu ya. Oke, di sini kita lihat di PPT-nya, dari contoh di bawah ini kita akan mengisi kolom nama customer yang masih kosong dengan menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu dari tabel penjualan dan tabel customer, merupakan tabel referensi atau tabel sumber yang akan dicocokkan berdasarkan kode customer. Oke, seperti itu teman-teman untuk contohnya. Nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, sebenarnya kapan sih kita menggunakan VLOOKUP dan kapan menggunakan VLOOKUP seperti yang saya bahas tadi. Jadi ketika mencari data referensi dan bentuk judul berbentuk vertikal, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan ketika kita mencari data referensi dan bentuk judul berbentuk horizontal, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, di sini langsung saja untuk contohnya. Di sini kita akan mencoba mengisi nama customer, teman-teman ya, di tabel penjualan berdasarkan referensi dari tabel customer. Oke, yang pertama adalah sama dengan, kemudian VLOOKUP. Oke, setelah itu di sini karena yang kita cari adalah nama customer dan tabel yang sama adalah kode customer, untuk datanya kita menggunakan kode customer sebagai kolom referensinya. Kemudian koma, setelah itu kode customer kita klik. Kalau di VLOOKUP kita coba untuk memblok ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba blok ke samping seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita tekan tombol F4 untuk mengunci range-nya. Oke, setelah itu karena data yang dicari di sini adalah nama customer, kita hitung sebanyak 4 kolom. Jadi dari kode customer, alamat, jenis kelamin, dan nama customer. Jadi 1, 2, 3 seperti itu, 4. Dan di kode customer 1, alamat 2, jenis kelamin 3, dan nama customer 4. Oke, kemudian 4. Di sini 4, kemudian kosong. Nah, maka akan muncul seperti ini, dan sama seperti VLOOKUP ini tinggal kita klik 2 kali atau bisa kita drag seperti ini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan dari VLOOKUP. Sebenarnya sama seperti VLOOKUP, jadi yang membedakan hanyalah tabelnya. Jika VLOOKUP berbentuk vertikal untuk datanya dan VLOOKUP berbentuk horizontal atau baris seperti itu, teman-teman ya. Oke, kemudian mungkin akan kita lanjutkan untuk pembahasannya, yaitu cara menggunakan index match. Nah, di sini apa sih sebenarnya index match ini?
index match ini sebenarnya untuk fungsi index match ini sebenarnya hampir sama teman-teman dengan VLOOKUP. Akan tetapi fungsi VLOOKUP tidak bisa mengambil data di sebelah kiri. Nah, sederhananya adalah VLOOKUP tidak bisa mengambil data di sebelah kirinya sesuai dengan data yang dicari. Nah, jadi VLOOKUP hanya bisa berjalan ketika kolom referensinya ada di paling ujung kiri dan data yang dicari itu ada di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Oke, akan saya contohkan kembali untuk index match-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan mengambil data dari nama customer ya teman-teman. Di sini kita akan mengambil data nama customer berdasarkan tabel customer. Nah, di sini saya sengaja membuat dua dari referensi kolomnya, itu kode customer, di mana nama customer yang satu di sebelah kanan dan yang satunya ada di sebelah kiri. Oke, pertama kita di sini adalah salah satu keterbatasan dari VLOOKUP. Oke, kita jalankan terlebih dahulu untuk contoh VLOOKUP-nya. Di VLOOKUP, kemudian kode customer-nya. Oke, kemudian kita coba untuk memblok tabel customer hingga ke bawah. Oke, kemudian F4. Setelah itu karena di sini kita coba kita ambil yang kanan dulu ya teman-teman ya. Yang nama customer di sebelah kanan, di sini kita coba 2. Karena sebanyak 2 kolom dari kode customer dan nama customer. Sorry. Oke, 2, kemudian F4. Kemudian di sini 2 dan 0. Nah. Oke, sebentar teman-teman. Coba kita ulangi lagi. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kode customer-nya kita blok sampai bawah. Setelah itu F4, 2, dan 0. Oke, di sini namanya sudah bisa terambil datanya. Oke, jadi untuk VLOOKUP hanya bisa mengambil data dari ketika tabel referensinya itu ada di sebelah kiri dan data yang diambil di sebelah kanan. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi kita akan mencoba mengambil data yang di sebelah kiri, seperti itu teman-teman. Di sini sama dengan VLOOKUP. Kita coba kita blok tabelnya di sini. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian 2. Nah, jadi tidak bisa teman-teman. Jadi ketika VLOOKUP ini mempunyai keterbatasan, jadi ketika data yang diambil sebelah kiri itu VLOOKUP tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, untuk itu di sini untuk fungsinya bisa digantikan dengan fungsi index match. Nah, index match ini sebenarnya sangat tidak terpengaruh oleh kolom. Dia bisa menjalankan fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP sebenarnya teman-teman. Di sini kita coba ya, kita menggunakan fungsi index match. Yang pertama adalah index, kita ketik index terlebih dahulu. Nah, pada saat kita ketik indeks, kita langsung memblok data yang kita ingin ambil. Di sini kita ambil nama customer ya, yang di sebelah kiri. Kita blok seperti itu. Kemudian F4 agar range-nya tidak berpindah. Kemudian titik 2 lagi. Kemudian kita tulis match. Tulis match di sini. Kemudian di sini adalah match ini adalah mencari kolom yang sama, dikarenakan di tabel penjualan dan tabel customer tabel penjualan tabel customer yang sama adalah kode customer, kita ambil berdasarkan kode customer seperti itu. Kita klik dulu yang ada di tabel penjualan. Setelah itu
kita blok kode customer yang ada di tabel customer. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pencet F4 dan diakhiri dengan kosong. Nah, setelah itu kita tutup kolom sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini kita menjalankan 2 fungsi formula. Yang pertama index dan yang kedua match. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan dari fungsi index match. Dan kelebihan dari index match, dia tidak terpengaruh oleh kolom ya, karena kalau VLOOKUP jadi harus ada di sebelah kiri untuk referensi dan data yang dicari sebelah kanan. Tapi untuk index match dia bisa melakukan pengambilan data dari semua kolom. Dan tentunya di sini index match juga bisa digunakan di table VLOOKUP seperti itu. Nih saya akan coba contohkan. Di sini ada table VLOOKUP. Oke, saya coba jalankan fungsinya. Oke, yang pertama index. Kemudian di sini adalah table dari VLOOKUP teman-teman ya. Di sini data yang kita cari adalah nama customer, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita blok seperti ini, kita jalankan F4-nya. Setelah itu sama seperti tadi, kita klik di sini match, jalankan, kemudian fungsi match. Oke, kemudian di sini ada customer. Kemudian kita jalankan, ada customer di sini teman-teman. Oke, kemudian F4. Kemudian kosong. Oke, kita coba ulang teman-teman ya. Maaf tadi ada kesalahan. Oke, yang pertama di sini index. Kemudian kita ambil datanya. Oke, kemudian kita blok, kemudian kita tulis match. Oke, di sini di kode-kode customer. Setelah itu kita coba maaf teman-teman, seperti ada kesalahan di sini. Index, kemudian di koma, index, kemudian diambil data lookup-nya, nama customer, F4, kemudian kita akan coba sini, kita coba rumusnya. Di customer, coba pada customer yang di sini, F4 kosong. Oke, seperti itu teman-teman di sini. Nah, di sini sudah keambil nilainya. Oke, kenapa di sini NA? Karena di table VLOOKUP ini untuk data KC004 dan 005 tidak ada teman-teman, jadi terbaca NA seperti itu. Jadi itu mungkin adalah salah satu keunggulan dari rumus index match teman-teman. Jadi ketika teman-teman bingung rumus apa yang harus digunakan, teman-teman bisa langsung sebenarnya menggunakan fungsi dari index match ini, seperti itu. Oke, kemudian mungkin kita akan coba selanjutnya ke materi
remove duplicate teman-teman ya. Oke, di sini sebenarnya apa sih di sini untuk kegunaan dari remove duplicate ini? Nah, jadi kegunaan remove duplicate ini sebenarnya sering juga digunakan di dalam Microsoft Excel. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data atau nilai di kolom yang sama. Jadi, ketika teman-teman menemukan data yang duplikat atau double, teman-teman ingin menghapus data tersebut, teman-teman bisa menggunakan fungsi remove duplicate ini, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, teman-teman coba blok semua tabelnya. Yang kedua, teman-teman klik data, kemudian klik remove duplicate. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Teman pilih unselect dan pilih checklist yang ingin teman-teman datanya terhapus, seperti itu. Kemudian klik OK. Jadi seperti ini, saya langsung contohkan saja. Oke, pertama kita akan coba menghapus satu kolom ini teman-teman ya. Di sini kan ada beberapa data yang sama seperti silver, gold, seperti itu. Di sini akan coba kita hapus satu kolom. Caranya adalah data, kemudian klik remove duplicate. Setelah itu pilih continue with the current selection, dan di sini kita pilih OK. Nah, jadi data yang sama akan terhapus secara otomatis seperti itu. Dan misalnya teman-teman, kalau tadi kan ini hanya satu kolom, dan kalau misalnya memang teman-teman ingin menghapus kolom di sebelahnya, teman-teman bisa juga menggunakan fungsi remove duplicate seperti yang tadi, cuman ada agak beda untuk caranya. Di sini blok seperti ini di semua kolomnya. Untuk blok semua kolom, teman-teman bisa menggunakan keyboard Ctrl plus A seperti itu ya. Oke, kemudian klik data, remove duplicate. Di sini misalnya kita ingin tipe pelanggan seperti yang tadi contoh, dan klik OK. Nah, jadi untuk tabel sebelahnya, kolom sebelahnya juga akan ikut terhapus seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk penggunaan dari remove duplicate adalah fungsi ini memang digunakan untuk menghapus data atau nilai di kolom yang sama. Jadi ketika teman-teman menemukan data duplikat atau double, teman-teman bisa menggunakan fungsi dari remove duplicate ini, seperti itu. Oke, kemudian akan coba kita lanjutkan ya, teman-teman, ke materi berikutnya. Di sini ada what if analysis goal-seek, seperti itu. Sebenarnya apa sih fungsi dari what if analysis ini? Nah, jadi kegunaan fungsi what if analysis goal-seek ini adalah dapat menghitung nilai awal yang nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, mungkin di sini akan saya coba ilustrasikan. Oke, di sini akan coba saya ilustrasikan. Misalkan seperti yang teman-teman lihat di sini ada tabel kredit harga motor. Misalkan kita ingin melakukan kredit motor dengan biaya ilustrasi sebagai berikut ya teman-teman. Jadi cicilan per bulannya 1.500.000 dan berapa kali pembayaran sebanyak 23 kali, seperti itu. Jika kita kalikan ini terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Nah, totalnya adalah 34.500.000. Nah, jadi misalnya teman-teman nih ingin mengambil sebuah cicilan sepeda motor dengan cicilan per bulan sebanyak 1.500.000 dengan 23 kali pembayaran. Nah, oke, untuk kegunaan goal-seek adalah misalnya nih kita ingin tahu nih, misalnya teman-teman ingin pembayarannya nggak sebanyak
23 kali. Seperti itu, misalnya teman-teman ingin pembayarannya hanya 8 kali gitu misalnya. 8 kali cicilan per bulannya kira-kira berapa sih jika kita hanya melakukan 8 kali pembayaran. Nah, fungsi ini akan menjalankan logika tersebut. Jadi misalnya di sini, misalnya kita ingin coba 8 kali pembayaran, kira-kira cicilan per bulannya berapa sih? Seperti itu. Bisa coba 8. Oke, yang pertama adalah teman-teman klik data, kemudian klik what if analysis, pilih goal seek. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman, untuk set sel ini harus diisi dengan sel yang terdapat formula atau ada rumusnya. Karena tadi harga motor sudah kita kalikan, yaitu cicilan per bulan dikali berapa kali bayaran, maka di sini set sel ini akan kita coba masukkan set sel ya teman-teman. Nah, jadi set sel ini tidak bisa ditulis secara manual seperti itu. Oke, kemudian untuk value-nya, karena tadi seharga Rp34.500.000, di sini kita tulis manual. Rp1.000. Nah, untuk changing cell-nya di sini bisa kita klik di cicilan per bulannya, karena kan tadi kita ingin mencari data cicilan per bulannya ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman, dapat nilainya. Nah, jadi untuk jika teman-teman atau kita ingin melakukan pembayaran sebanyak 8 kali saja, maka cicilan per bulannya adalah Rp4.312.500, seperti itu. Sekarang coba kita balik ya. Misalnya di sini kita coba di sini misalnya kita ingin pembayarannya itu misalnya 2.500.000 gitu. Nah, kalau kita pembayaran 2.500.000 per bulannya, berapa kali sih bayaran yang harus kita setorkan? Oke, di sini kita gunakan rumus yang tadi teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan di blok dahulu. Klik data, kemudian pilih what if analysis, goal seek, oke, kemudian set cell-nya, kemudian value-nya kita isi 34 juta ribu, terus ya, dan changing cell-nya di sini adalah data yang dicari. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi jika kita ingin melakukan cicilan per bulannya sebanyak Rp2.500.000, jadi kita hanya perlu menyetorkan sebanyak 14 kali pembayaran, seperti itu. Jadi mungkin itu untuk what if analysis goal seek. Jadi kegunaannya adalah dapat menghitung nilai awal yang nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan cara menggunakan validasi data. Nah, kegunaannya untuk apa sih ini? Di sini data validasi yang kita pelajari di sesi ini adalah bisa membuat daftar atau list yang bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan input data seperti itu. Di sini bisa teman-teman lihat dulu untuk caranya. Nah, yang pertama mungkin teman-teman bisa blok semua sel atau kolom yang ingin divalidasi. Di contoh ini misalnya C3 sampai dengan C9. Kemudian teman-teman bisa klik data, kemudian klik data validation. Setelah itu klik menu drop down dan pilih list. Nah, kemudian untuk di kolom source-nya data validasi dibutuhkan untuk penulisannya ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan ya. Saat teman-teman mau mengisi data apa di kolom yang teman-teman butuhkan, seperti itu teman-teman untuk contohnya. Dan terakhir ketik OK. Seperti itu, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita untuk demonya.
Oke, di sini kita blok dahulu kolomnya, kemudian kita klik data, pilih data validation, kita pilih list. Nah, bisa tipe pelanggannya di sini akan coba saya yang pertama OVO, kemudian di sini mungkin Shopee Pay, dan yang terakhir mungkin akan coba simpan dengan cash. Nah, hasilnya teman-teman tinggal memilih kolom tersebut seperti jadi tidak perlu melakukan ketik ulang. Seperti teman-teman, jadi di sini tinggal kita pilih listnya. Jadi mungkin itu untuk kegunaan dari data validasi. Ya, jadi data validasi ini daftar atau list yang dimasukkan ke dalam sel, jadi tidak perlu melakukan input data seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini kita akan menggunakan text to column. Apa sih kegunaan dari fungsi text to column ini sebenarnya? Nah, jadi untuk fungsi text to column adalah sebuah fitur yang digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi 2 kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisah, teman-teman. Nah, jadi di sini misalnya seperti ini, dalam hal ini kita akan mencoba memisahkan nama depan dan nama belakang di kolom yang berbeda dengan menggunakan fungsi text to column. Oke, yang pertama teman-teman bisa blok sel atau kolom di contoh tabel ini, kemudian klik data. Setelah itu klik text to column, kemudian pilih delimited, setelah itu next. Nah, karena tadi contohnya adalah spasi untuk pemisahnya, di sini jadi bisa menggunakan spasi dan kemudian klik next. Jadi general lalu finish. Maka silakan seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung saya demokan. Di sini misalnya seperti ini. Yang pertama bisa diblok seperti ini dulu, kemudian pilih text to column. Oke, delimited. Oke, karena ini adalah spasi, kita pilih yang spasi, teman-teman. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk text to column. Oke, dan juga misalnya ada contoh lainnya. Oke, misalnya nah, teman-teman misalnya menemukan file tidak beraturan seperti ini nih. Tapi teman-teman ingin memisahkan berdasarkan kolomnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada yang namanya tanda pemisahnya, ada yang titik koma dan juga koma ya, teman-teman. Nah, untuk fungsi ini juga bisa kita jalankan dengan menggunakan text to column jika ingin memisahkan tulisan tersebut seperti itu. Data tersebut di sini seperti tadi, kita klik data, kemudian pilih text to column. Oke, pilih delimited. Next. Nah, di sini karena di sini ada beberapa pemisah yaitu antara titik koma dan koma, kita bisa di sini untuk memilih yang pertama di sini ada other-nya kita pilih titik koma. Dan kemudian komanya karena di sini sudah ada pilihannya, tinggal kita checklist saja, teman-teman. Kemudian kita next. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi kolomnya sudah terpisah.
seperti teman-teman ya. Jadi fungsi dari text to column ini adalah fitur yang digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi 2 kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisahnya seperti itu. Oke, kemudian mungkin kita bisa lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya. Di sini kita akan belajar cara membuat grafik, teman-teman. Yang pertama cukup mudah di sini untuk cara membuat grafik. Yang pertama teman-teman tinggal blok datanya, kemudian klik insert dan tentukan chart sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian tentukan pilihan chartnya. Seperti itu. Oke, mungkin di sini akan coba saya demokan terlebih dahulu. Nah, di sini kita yang pertama akan coba membuat jenis grafik diagram. Grafik diagram biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam berbagai kategori, teman-teman. Di sini akan kita coba jalankan. Nah, kita blok terlebih dahulu. Kemudian bisa teman-teman pilih insert. Setelah itu di sini tinggal pilih yang chart diagram seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman di sini mungkin ingin menampilkan nilainya, teman-teman bisa klik tanda panah yang ada di sini. Kemudian pilih data label seperti itu. Nah, data labelnya kemudian muncul datanya, dan teman-teman juga bisa memilih diagram di sini atau grafiknya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu, teman-teman. Nah, bisa teman-teman pilih, dan teman-teman juga bisa mengganti warna dari chartnya. Di sini ada change color. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan selera. Seperti itu, dan di sini juga bisa mengganti judul. Misalnya kita ganti kotak saja gitu. Oke, jadi mungkin ini untuk diagram batang sederhananya. Kemudian kita juga akan mencoba membuat grafik lingkaran atau pie. Jadi lingkaran ini biasanya teman-teman ini digunakan untuk melihat data dalam bentuk persentase. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat persentase dalam berbentuk diagram, teman-teman ini bisa menggunakan diagram pie seperti itu. Oke, di sini sama-sama kita coba blok, kemudian insert. Setelah itu pilih yang pie. Nah, datanya oke, di sini sudah ada teman-teman ya datanya. Nah, teman-teman misalnya ingin memunculkan persentasenya, teman-teman bisa di sini di data labelnya dilihat. Oke, kemudian bisa munculkan berdasarkan grafik persentasenya seperti itu. Nah, jika kita lihat seperti ini, teman-teman, nah, dan bisa teman-teman nanti mungkin bisa explore lagi untuk pembuatan dari grafiknya seperti itu. Di sini kita akan tampilkan yang pie. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat grafik dengan persentase, teman-teman harus menggunakan grafik pie ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita akan mencoba membuat grafik line atau garis. Nah, biasanya di sini untuk grafik line atau garis digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren. Jadi dengan menggunakan grafik garis, kita sebenarnya dapat melihat adanya sebuah tren naik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu seperti itu. Di sini akan kita coba misalnya per tanggal kita mau tahu keuntungannya berapa. Sorry, untuk grafiknya seperti apa. Kita coba di sini klik data, kemudian insert, kemudian pilih yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah muncul, dan kalau mau untuk mengambil datanya, teman-teman bisa menggunakan tombol panah ini, kemudian
data label seperti itu. Dan kalaupun teman-teman ingin mengganti warna dasarnya, teman bisa menggunakan di sini, bisa klik terlebih dahulu di bodinya, kemudian bisa pilih home, dan di sini bisa teman-teman ganti untuk warnanya seperti itu. Ini juga misalnya di sini juga bisa teman-teman ganti untuk warnanya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dan yang ini dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang grafik combination ya. Jadi grafik kombinasi ini biasa digunakan ketika ingin melihat dua data dengan pola yang berbeda. Di sini bisa kita lihat, dia ada dua data pelanggan dan juga tipe pelanggan yang gold berdasarkan kota. Jadi pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik insert. Oke, setelah itu mungkin kita pilih yang batang terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini misalnya, nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa ingin menambahkan misalnya dengan yang satu lagi dengan grafik garis seperti itu. Di sini bisa teman-teman pilih change chart type, setelah itu combo. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, untuk line ini bisa teman-teman checklist di secondary axis-nya. Nah, seperti itu, kemudian kita munculkan data labelnya. Nah, jadi sudah ada teman-teman ya untuk grafik kombinasinya. Oke, mungkin cukup sekian Kasti untuk pembahasan Microsoft Excel selanjutnya, Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Rehan atas penyampaiannya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Sampai jumpa.